Kalau betul kalian itu keturunan Nabi Muhammad SAW, buktikan sajalah dengan tes DNA. Saya bukan pembenci para habaib atau tidak cinta dengan para habaib, tapi saya ingin huru-hara masalah agama ini cepat selesai. Kalau mau menjadi habib, cukup dengan framing, flashing, dan cerita-cerita karomah. Belajar hadis, belajar ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di-subscribe, mari kita lanjut pembahasan hari ini. Jadi, ada habib yang berbicara tentang nasab. Dia bilang begini, dalam ilmu fikih, kalau nasab yang sudah jauh, bisa ditetapkan kalau sudah ada kabar yang populer dan mutawatir di tengah umat. Nasabnya sudah sah. Dia bilang seperti itu. Sebelum kita lanjut pembahasannya, mari kita tonton video pernyataan beliau. Tidak, nah saudara, singkat saja saya sampaikan. Saudara, nasab para habaib atau nasab ba'alwi, saudara, sabitun bisyuhra wal istifadah. Dalam ilmu fikih tentang nasab, bahwa nasab yang sudah jauh, saudara, itu ditetapkan lewat syuhrah wal istifadah. Jadi kalau kabar sudah populer dan mutawatir di tengah umat, cukup nasabnya sudah sah, saudara. Itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ahli fikih di kalangan Ahlus Sunnah, mau itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, saudara, Hambali, sepakat. Bahkan sampai Wahabi, Syiah, Ibadi, Khawarij, semua sepakat. Salah satu yang disepakati semua madhab, saudara, baik Ahlus Sunnah maupun bukan Ahlus Sunnah, bahwa nasab yang jauh cukup ditetapkan dengan, saudara, popularitas, dengan kabar yang sudah menyebar kemana-mana. Bahasa fikihnya bisyuhrati wal istifadah, cukup. Kira-kira jelas tidak? Semua ulama sudah. Jadi saya bingung di sini. Kalau mau jadi habib, tidak perlu ada darah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya secara logika, siapa saja bisa jadi habib kalau selagi orang itu sudah populer dan diakui oleh pengikutnya. Contohnya saja seperti ini. Misalkan saya membentuk suatu komunitas dan saya mengaku bahwa saya ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Saya cukup meyakinkan mereka dengan saya pintar ngaji, saya bisa ceramah, saya banyak hafal hadis, dan cerita-cerita karomah. Pokoknya saya akan melakukan yang bisa meyakinkan komunitas saya bahwa saya ini habib. Nah, misal saya sudah dipercaya di dalam komunitas itu bahwa saya ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Dari suatu komunitas yang percaya sama saya, tinggal lagi bagaimana cara saya untuk bikin orang yang di luar dari komunitas percaya bahwa saya itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Kalau pihak luar sudah percaya bahwa saya ini habib, keturunan Nabi, dan secara tidak langsung mereka akan menyerukan kepada umat-umat yang lain bahwa saya ini adalah habib, dan lama-lama saya akan menjadi populer dan dipercaya bahwa saya ini adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau dari penjelasan salah satu habib itu memang benar
Berarti gampang dong kalau mau menjadi Habib. Cukup dengan framing, flashing, dan cerita-cerita karomah. Belajar hadis, belajar ngaji, ya semua orang bisa saja melakukan seperti itu. Saya tidak tahu tujuan beliau ngomong seperti itu. Mungkin beliau ingin membuat pengikutnya tambah yakin bahwa betul kalau dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi begini ya, mau beliau ngomong tentang hadis, kitab, atau menjelaskan silsilah keluarganya untuk meyakinkan kalau mereka itu Habib. Selagi tanpa bukti tes DNA, pasti banyak yang masih tidak percaya bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi dengan banyaknya pengakuan bahwa Imam Bonjol adalah garis keturunan mereka, Wali Songo juga garis keturunan mereka. Sebenarnya masih banyak lagi klaim-klaim yang mereka buat agar umat makin percaya sama mereka. Kalau saja mereka tidak mengklaim sejarah bangsa Indonesia, mungkin para umat-umat sampai saat ini masih diam. Tapi karena banyaknya klaim dari mereka, ya umat langsung bergerak dan memberontak bahwa yang mereka klaim itu tidak benar. Ya begini sajalah. Kalau betul kalian itu keturunan Nabi Muhammad SAW, buktikan sajalah dengan tes DNA. Semakin kalian memakai dalil untuk membela diri, makin banyak juga umat yang akan tidak percaya bahwa kalian itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Saya bukan pembenci para habaib atau tidak cinta dengan para habaib, tapi saya ingin huru-hara masalah agama ini cepat selesai, agar gesekan antara umat Islam tidak terjadi lagi di negeri ini. Itulah kenapa saya mau mengeluarkan komentar saya di video ini. Oke, segitu saja pembahasan hari ini. Bagaimana menurut teman-teman? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berkah selalu.